Ulama karismatik Ustadz Abdul Somad melabuhkan pilihannya pada pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. UAS menilai capres calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. UAS pun mengajak Ustadz, arah kami kemana? Buka WA, Ustadz, kami ikut Ustadz kemana? Kan capek saya jawab tuh. Nah ini ini sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Berkontribusi dalam pesta demokrasi Republik Indonesia 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih, 5 menit di TPS menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibacain berita, kembali jumpa di ruang tayang Anda. Bung kameramen, disilahkan. Iya, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa kembali syuting. Semoga kita semua sehat selalu ya Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ini ada yang menarik dari Ustadz Abdul Somad, Bu Alfian. Yeah. Ustadz Abdul Somad memposting lah ya di Instagramnya bahwa beliau berfoto bareng dengan Anies, dan ini jelas lah ya bahwa Ustadz Abdul Somad mendukung Anies Baswedan. Nah ini tumben nih Bu Alfian. Maksudnya fenomena ini kan jarang sekali saya temui di Indonesia ketika Ustadz yang jamaahnya jutaan memberikan sikap politik Bu Alfian. Nah ini apa yang Bu Alfian baca dari sikap Ustadz Abdul Somad Bu Alfian? Kedalaman ilmu dan keluasan wawasan, serta keprihatinan beliau terhadap kemungkinan terburuk kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sebetulnya kan keberanian Ayub Saifullah Fattah itu keberanian yang di luar kebiasaan. Ayub Saifullah Fattah itu dari dulu yang Bung Alfian kenal, dia tidaklah orang yang biasa konfrontatif seperti itu. Iya. Jadi berangkat dari situ saya melihat Ustadz Abdul Somad juga punya keprihatinan yang mendalam dengan wawasan yang luas serta visi yang jauh. Bagaimana mau dibayangkan kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang secara integritas, secara kualitas, secara moralitas, dan secara kepatutan kepemimpinan, lalu memimpin negara yang besar yang bernama Indonesia, yang sebetulnya SDM-nya juga banyak yang hebat-hebat, yang soleh-soleh, yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi dan wawasan-wawasan yang juga bisa ikut dalam kancah internasional. Jadi kelihatannya Ustadz Abdul Somad ingin mengatakan, ayo aku sudah mendukung Anies Baswedan dalam bentuk pasangan Amin, dan dia udah pakai rompi itu, Bung kameramen. Iya, betul. Dan kemudian juga tinggal menunggu bagaimana para guru-guru yang lain, tokoh-tokoh yang lain, tunjukkan identitas kita bahwa kita sedang berhitung untuk menghadapi kemungkinan terburuk dengan sejarah negeri ini. Ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana nasib anak kita di pembelakangan kita. Begitu pandangan saya, Bung kameramen. Iya, Bu Alfian, saya membaca Ustadz Abdul Somad menuliskan panjang lebar. Saya tertarik dengan kalimat menjelang akhir Ustadz Abdul Somad tuliskan, UAS berpesan kepada jamaah nanti 14 Februari 2024, mari berdoa agar selamat dari bisikan setan dan serangan fajar. Jangan ambil uangnya dan jangan lupa sarapan pagi agar kuat mencobloskan paku untuk memilih pasangan calon terbaik. Tapi beliau udah pakai rompi Amin nih. Nah jadi Bu Alfian, selama atau sejauh ini Bung Alfian berdialog lah dengan Ustadz Abdul Somad, sebetulnya Ustadz muda yang lain yang bisa dibilang rentang umurnya sama dengan Ustadz Abdul Somad, sebetulnya mereka mempunyai pemahaman yang sama juga nggak, Bung Alfian, dengan Ustadz Abdul Somad
bahwa kita harus memenangkan kontestasi politik di 2024 nanti, Bung Alfian? Ya kalau dilihat sebutlah misalnya pertama Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu pernah mengisi acara besar yang di range oleh pihak Pemprov DKI, dan dia sebagai penceramahnya, dan dia menjelaskan terminologi Anies Rashid Baswedan dalam ceramah itu. Yeah. Artinya dari situ saja sudah memberikan kode bahwa insya Allah Ustadz Adi Hidayat tidak akan bergeser daripada simpatiknya dia secara kepribadian, secara kepemimpinan, dan fungsi-fungsi kepemimpinan yang lebih luas menjadi hal yang sangat memungkinkan diemban oleh Pak Anies Rashid Baswedan dengan pasangannya. Nah kalau yang lain saya tetap menangkap mereka terang-terangan secara fisik, ya. Ustadz Zaitun Rasmin misalnya, Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik misalnya, semua tokoh-tokoh ya termasuk saya, Alfian Tanjung juga sudah terang-terangan di berbagai event, bahkan kita mencoba menopangnya dengan kerja-kerja edukasional, kerja-kerja strategis, dan kerja-kerja yang bersifat penegasan-penegasan dan peneguhan-peneguhan agar kita semua mantap hati untuk memilih pasangan nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari 2024. Mantap. Sekian. Ya, Bung Alfian, kalau Ustadz Adi Hidayat memang 2019 juga sering memberikan kode-kode, Bung Alfian, ketika kajian gitu. Nah, Bung Alfian, mungkin sebelum akhir ya, ada nggak sih saran Bung Alfian untuk ustadz-ustadz muda, mungkin poin-poin apa, Bung Alfian, yang perlu dikedepankan ketika mereka menyampaikan kajian, Bung Alfian? Karena kan mungkin nggak semua ustadz ya berani menyampaikan, nanti 2024, 14 Februari kita pilih Amin. Mungkin ada yang belum berani sampai segitu, Bapak. Tapi mungkin apa poin-poin yang perlu dikedepankan oleh ustadz-ustadz muda agar orang tetap mengarah kepada pilihan yang sudah dihasilkan atau dipilih oleh Ijtima Ulama, Bu Alfian? Ya, pertama Jumatan masih ada sekitar 10 kali Jumat sampai di hari pencoblosan. Iya. Mungkin baik juga para ustadz-ustadz itu menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam Islam. Ya, pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Katakanlah hal-hal yang memberikan secara tersirat dan termaksud, masyarakat bisa tahu bahwa itu arahnya adalah untuk memilih pasangan Amin gitu kan. Nah, yang lain-lainnya tentu diharapkan mereka juga berani bersikap untuk tidak sembarangan menerima tamu-tamu di rumah mereka yang konon adalah perwakilan. Nah, itu dari persoalannya. Kalau nggak orang yang bersangkutan, utusannya dan sekaligus bawaannya. Itu yang mungkin akan berat itu, Bung Kameramen, dalam pengalaman saya bergaul secara politik. Akhirnya orang, ya gitu. Jadi gitu akhirnya. Nah ini mungkin juga buat para tuan-tuan guru agar menahan diri, walaupun kita secara manusiawi tidak ingin memutus silaturahim dan juga tidak ingin menolak rezeki, bukan berarti kita selalu memberikan penampakan-penampakan yang masyarakat akan mengartikan lain terhadap apa yang kita lakukan. Nah, terus senjata online, medsos itu dipakai. Katakanlah ada beberapa event misalnya ketika Ustadz Abdul Somad menggunakan rompi yang dipasangkan oleh Pak Anies Baswedan. Atau ketika beliau ngobrol setelah sarapan pagi dengan beberapa obrolan ringan. Itu kan sempat dilepas dalam bentuk TikTok kan gitu. Nah yang lain-lainnya saya ingin mengajak pada masyarakat untuk mengingat-ingat dan mengagendanir adanya 4 kali jadwal debat, ya, 2 kali lagi untuk presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Itu kira-kira pandangan saya agar pemahaman-pemahaman situasional ini tidak melulu bernuansa kampanye yang sifatnya leksikal atau yang bersifat indoktrinasi, mungkin bisa bersifat narasi yang membuat orang akhirnya tahu, oh berarti kita ke sana. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang seusai debat kemarin itu menjadi ini juga, Bung Alfian. Banyak orang-orang yang akhirnya berkomentar, oh awalnya saya tuh netral loh, saya masih melihat-lihat, tapi setelah debat ini saya yakin Anies. Nah itu memang ternyata masih ada orang yang bimbang, Bung Alfian. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini,
karena mungkin ya kaos Bung Alfian itu belum terlalu kelihatan karena sedang jauh gini syutingnya, jarak jauh. Jadi bagi teman-teman kita membuka pre-order untuk kaos Satu Komando 2024, kita milih Anies Baswedan, Satu Komando IBHRS. Nanti kita munculkan, kita sistemnya pre-order. Nah, nanti mungkin kalau Bung Alfian sudah bisa berjumpa dengan Bung Kameramen, kita akan munculkan UAS menggunakan kaos tersebut. Ya, Bung Alfian, munculnya UAS ini kan menjadi kabar bahagia Bung Alfian untuk kita semua. Bagaimanapun UAS adalah sosok ulama yang sangat dicintai di dalam, baik di dalam maupun di luar negeri Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa dampak positifnya Ustadz Abdul Somad mendeklarasikan lah ya, menggunakan rompi ini, gesturnya macam-macam, dan apa yang perlu dijaga nih Bung Alfian dari ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad, karena saya yakin mesti nanti akhirnya ada ancaman, ada fitnah, ada ya lain-lain lah Bung Alfian, sekalian closingnya. Silakan Bung Alfian. Yang pertama buat Bung Kameramen, bahwa untuk kaos yang sedang saya gunakan ini kan bertuliskan 2024 Satu Komando IBHRS. Mantap. Ya, IBHRS ini agar ditayangkan dengan jelas, dan kepada seluruh masyarakat yang ingin memiliki kaos ini nanti bisa berhubungan dengan nomor kontak yang akan ditampakkan atau ditayangkan. Sehingga kita tidak kerepotan, karena ini kan polanya pre-order, jadi sehingga kita pada hari-hari nanti di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, mulai ada kampanye-kampanye yang sifatnya gabungan dan kolosal, kita akan bisa menampilkan diri bahwa keluarga besar 212, keluarga besar yang bersambungan dengan komitmen istimewa ulama yang menurut kabar saya dengar-dengar sudah ditandatangani, dan itu mungkin perlu kita mintakan penjelasan yang lebih resmi. Yang kedua, tentang efek daripada dukungan resmi dari Pak Ustadz ya, Kiai kita Profesor Dr. Abdul Somad, kita berharap ini akan menjadi peneduh dan meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita tidak salah memilih, karena yang mengarahkan kita ulama yang berkaliber. Nah, tentu kita menunggu agar ustadz-ustadz yang lain juga dengan cara dan gaya yang mungkin boleh bervariasi, memberikan kode-kode dan sinyal-sinyal yang membuat gelombang dukungan semakin tinggi, sehingga curang seperti apapun, tindakan-tindakan yang tidak patut seperti apapun tidak mampu membuat Pak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dikalahkan. Kalau mereka bisa menang di atas 3 digit, ya sampai 3 digit lah katakanlah gitu, bisa ketemu angka 60, 70, 80% suara yang mereka dapat, ya berarti KPU dan pihak-pihak terkait ya harus sportif, harus fair play gitu. Jangan lagi orang sudah jelas-jelas di atas 60-80% perolehan suaranya masih ingin dikalahkan juga. Itu kan artinya Anda telah mengkhianati hati nurani Anda dan telah masuk pada peran-peran yang menurut hemat saya tidak wajar sebagai manusia yang harus punya sportivitas. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.